Halo kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, dalam kajian praktik ini ada pembahasan yang sangat menarik yang akan kita bahas, yaitu tentang deiksis. Apa sih deiksis itu? Oke, sebelumnya kita masuk ke definisinya dulu. Baik, definisi yang pertama yaitu definisi dari Bambang Purwo tahun 1984 halaman pertama. Purwo mengatakan bahwa deiksis adalah sebuah kata yang dikatakan bersifat deiksis apabila berganti-ganti tergantung pada siapa menjadi pembicara atau dan tergantung pada saat dan tempat dituturkannya kata itu. Misalnya, kata saya, sini, dan sekarang. Oke, masuk yang kedua yaitu definisi dari Lyons tahun 1995 halaman 270. Lyons mengatakan bahwa deiksis berasal dari kata Yunani yang berarti menunjuk atau menunjukkan. Bahasa Yunaninya yaitu deiktikos. Ya, deiktikos. Hal ini telah menjadi istilah teknis dalam teori tata bahasa untuk menangani ciri-ciri penentu bahasa berhubungan dengan watak dan tempat ujaran. Definisi yang ketiga yaitu menurut Parera tahun 2001 halaman 30. Parera menjelaskan bahwa deiksis adalah kata atau frase yang menghubungkan langsung ujaran kepada sebuah tempat, waktu, orang, atau persona. Kata bersifat deiksis mempunyai rujukan yang berbeda-beda dan berganti-ganti tergantung pada siapa pembicara, waktu, dan tempat sebuah ujarannya yang berlangsung. Oke, definisi yang keempat adalah menurut Alwi tahun 2003 halaman 42. Alwi mengatakan bahwasanya deiksis adalah gejala semantik yang terdapat pada kata atau konstruksi yang dapat ditafsirkan acuannya menurut situasi pembicara. Kata atau konstruksi seperti itu bersifat deiksis karena senada pendapat tersebut. Deiksis adalah kata yang mempunyai acuan yang dapat diidentifikasi melalui pembicara, waktu, tempat yang diucapkan tuturan tersebut. Jadi, suatu kata atau kalimat mempunyai makna deiksis bila salah satu segi kalimat itu mempunyai makna deiksis, bila salah satu segi kata atau kalimat tersebut berganti karena pergantian konteks. Jadi, untuk bahasa umumnya yaitu deiksis adalah ujaran bahasa atau ujaran kata yang tidak tetap atau biasa dikatakan yaitu ujaran bahasa yang berubah-ubah ataupun berganti-ganti. Kemudian kita akan masuk dalam macam-macam deiksis, yaitu yang pertama adalah deiksis persona atau biasa kita sering mengatakan yaitu deiksis perorangan. Deiksis persona ini ditentukan menurut peran peserta dalam peristiwa berbahasa. Peran peserta itu dibagi menjadi 3 kategori. Kategori yang pertama yaitu sebagai rujukan pembicara kepada dirinya atau kelompok yang melibatkan pada dirinya. Misalnya, saya, kita, kami. Itu adalah rujukan untuk kategori yang pertama. Untuk yang kategori yang orang kedua adalah sebagai pembicara kepada orang pendengar atau lebih yang hadir bersama orang yang pertama. Misalnya, kamu, kalian, dan saudara. Itu adalah untuk kategori orang yang kedua. Dan yang ketiga adalah kategori sebagai rujukan kepada orang yang bukan pembicara atau pendengar ujaran itu, baik hadir maupun tidak. Misalnya, dia dan mereka. Itu adalah deiksis persona. Untuk contohnya adalah
saya dan Saipul tidak menampilkan drama, kita hanya main-main saja. Itu adalah contoh dari dieksis persona. Kemudian kita masuk dieksis yang kedua, yaitu dieksis tempat. Dieksis ini merupakan pemberian waktu kepada tempat dipandang dari lokasi pemeran dalam peristiwa berbahasa atau merujuk pada lokasi, ruangan, atau tempat. Contohnya adalah saya pergi ke kampus, di sana teman-teman sudah menunggu. Kata dieksis tempat itu adalah kata di sana. Ada contoh lainnya yaitu rumah sakit terdekat jauh dari 200 mil dari sini. Kata dari dieksis tempatnya yaitu kata dari sini. Itu adalah contoh dieksis tempat. Kemudian kita akan masuk ke dalam dieksis waktu. Dieksis waktu ini adalah pengungkapan jarak waktu dipandang dari waktu suatu tuturan diproduksi oleh pembicara seperti sekarang, kemarin, besok, lusa, hari ini, dan sebagainya, yang mengarah pada waktu atau jarak. Untuk contohnya adalah kemarin Arya tidak datang ke sekolah. Kata dieksis waktunya adalah kemarin. Contoh lainnya adalah Arya akan pergi ke Pantai Anyar besok pagi. Kata dieksis waktunya adalah besok. Itu adalah contoh dieksis waktu. Kemudian kita akan masuk dieksis yang keempat, yaitu dieksis wacana. Dalam dieksis wacana ini, ungkapan linguistik digunakan sebagai mengacu pada suatu bagian tertentu dari wacana yang luas, baik teks tertulis maupun teks lisan, tempat terjadinya ungkapan-ungkapan, bagian tertentu dalam wacana yang telah diberikan atau yang sedang dikembangkan yang merujuk pada wacana. Contohnya anafora disebutkan terlebih dahulu, yang pertama, berikut, ini, dan sebagainya. Dan katafora yaitu disebutkan kemudian atau setelahnya, tersebut, demikian, dan sebagainya. Untuk contohnya adalah ngeong-ngeong-ngeong, begitu bunyi kucing. Itu adalah contoh kata anafora. Dan untuk kataforanya adalah bunyi kucing adalah ngeong-ngeong-ngeong. Nah, itu adalah contoh dari dieksis wacana, yaitu yang pertama adalah contoh dari anafora dan yang kedua adalah contoh dari katafora. Oke, ini yang terakhir yaitu dieksis sosial. Dieksis sosial ini mengungkapkan perbedaan-perbedaan kemasyarakatan yang terdapat antar partisipan yang terlibat dalam peristiwa. Dieksis ini menyebabkan adanya kesopanan berbahasa. Contohnya, perempuan itu adalah seorang tunawicara. Itu adalah contoh dieksis sosial. Oke, cukup sekian dari pembahasan materi saya ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.